Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas dan masuk perankingan melalui nilai raport sehingga dinyatakan berhak mengikuti tes PPDBM MTSN 1 Kota Tangerang Selatan tahun pelajaran 2025-2026. Di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya yang harus adik-adik lakukan. Langkah pertama, silakan adik-adik cetak kartu ujian dengan cara login atau masuk lagi ke laman dengan tautan ppdbm 2526.mtsn1kotatangsel.com. Kemudian, masukkan kembali NISN dan password yang pernah adik-adik buat sebelumnya. Jika tampilan akun sudah muncul, gulir ke bawah sampai ke tahapan keempat. Nah, di tahapan keempat ini muncul kotak dialog yang bertuliskan download atau cetak kartu ujian. Kemudian diklik, maka akan muncul kartu ujian. Langkah kedua, setelah kartu tes atau kartu ujian di-download, adik-adik bisa mencetak atau memprintnya secara mandiri. Langkah ketiga setelah pencetakan kartu, yang perlu adik-adik lakukan adalah melihat sesi yang ada di kartu tes. Karena sesi ini yang akan menentukan jadwal pelaksanaan tes akademik dan baca Quran. Misalnya di kartu tertulis sesi 1. Nah, kemudian cocokkan dengan keterangan yang ada di kartu. Sesi 1 ujiannya di hari Senin, tanggal 24 Februari 2025. Berarti adik-adik tidak perlu datang lagi di hari Selasa, cukup di hari Senin saja. Kemudian sesi ini juga menentukan jam pelaksanaan ujian. Sesi 1 ujiannya di sini jam 7 sampai jam 8.45. Diharapkan adik-adik datang 15 menit lebih awal agar tidak terlambat. Nah, di bagian bawah kartu ada beberapa informasi yang bisa adik-adik baca. Salah satunya mengenai seragam yang adik-adik kenakan ketika pelaksanaan tes nantinya. Nah, adik-adik wajib mengenakan seragam dari sekolah asal. Khusus laki-laki harus menggunakan seragam sekolah yang ada kerahnya. Saya mengingatkan bahwa kartu tes ini wajib dibawa saat adik-adik ujian di hari Senin atau nanti di hari Selasa. Kenapa kartu tes ini wajib dibawa? Karena di dalamnya ada informasi mengenai username dan juga password yang akan adik-adik gunakan untuk mengakses komputer. Jadi, ujiannya itu menggunakan CBT atau Computer Based Test. Jangan lupa di sebelah sini ada pas foto ukuran 2x3 dengan background berwarna merah yang harus adik-adik tempelkan. Dan disarankan pas foto yang ditempelkan itu adalah pas foto terbaru. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengerjakan soal ujian. Nah, tampilan yang sekarang sedang adik-adik saksikan di layar adalah layar komputer saat pelaksanaan tes atau ujian nantinya. Di kolomnya ini ada username dan password. Nah, username dan password ini bisa diambil dari kartu tes. Silakan dibaca username yang ada di kartu tesnya, kemudian ketikkan ke kolom username. Begitupun untuk password, passwordnya juga ada di kartu tes. Kemudian ketikkan kembali ke kolom password. Jika sudah, klik login. Nah, ini adalah tampilan awal setelah berhasil login. Di sini ada informasi penting yang harus adik-adik baca. Selama melaksanakan ulangan atau ujian, siswa dilarang yang pertama meninggalkan ruang ujian tanpa izin pengawas. Yang kedua, dilarang logout atau keluar dari aplikasi tanpa izin dari pengawas. Yang ketiga, adik-adik tidak diperbolehkan saling
bertukar atau saling memberitahukan jawaban, atau tidak boleh saling mencontek. Kemudian, tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman. Kalaupun adik-adik mau membawa minuman, pastikan minuman itu berada dalam wadah yang tertutup. Kemudian yang terakhir, adik-adik dilarang membawa handphone ke ruang ujian. Kemudian setelah membaca informasi penting, silakan digulir ke bawah. Nah, di sini ada beberapa kotak yang menyatakan mata pelajaran yang akan adik-adik jawab. Ada mata pelajaran pendidikan agama Islam, ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris, matematika, dan juga bahasa Indonesia. Nah, jika status warnanya berwarna merah, itu artinya soal belum dikerjakan sama sekali. Jadi nanti tampilannya semuanya di awal pasti berwarna merah. Nah, sebelum memulai mengerjakan soal, pastikan adik-adik mempertimbangkan mata pelajaran mana yang ingin dijawab terlebih dahulu. Disarankan menjawab mata pelajaran yang adik-adik anggap mudah terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya contohkan akan menjawab soal pendidikan agama Islam. Kemudian bisa dilihat ada durasi waktu dan jumlah soal. Di sini misalnya durasi waktunya 15 menit dan jumlah soalnya 10 menit. Maaf, saya ulang, maksudnya jumlah soalnya 10 butir. Kemudian klik mulai. Dan bisa dibaca peraturan ujian, mulailah dengan mengucapkan basmalah dan utamakan kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang bisa adik-adik gunakan untuk menjawab soal. Nah, untuk semua tampilan pada mata pelajaran sama ya, hanya konten atau soalnya saja yang berbeda. Yang saya tunjukkan sekarang ini adalah tanda kurang. Ini adalah fitur minimize atau fitur yang berfungsi untuk mengecilkan ukuran huruf. Di sampingnya, fitur maximize yang dengan tanda tambah berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf atau font. Jadi silakan adik-adik sesuaikan saja pengaturan besar kecil huruf sesuai dengan kenyamanan adik-adik saat membaca soal. Kemudian di sini ada timer yang menunjukkan waktu. Ini bisa membantu adik-adik untuk menggunakan waktu seefisien mungkin sehingga semua soal bisa dijawab sebelum waktunya berakhir. Nah, di sini ada fitur daftar soal. Daftar soal ini menunjukkan banyak butir soal yang harus adik-adik selesaikan atau harus adik-adik jawab. Kemudian di sebelah bawah sini ada fitur soal sebelumnya. Ini berarti jika ingin kembali ke soal sebelumnya bisa diklik. Kemudian di sini ada lagi fitur soal berikutnya. Jika ingin mengerjakan soal selanjutnya bisa diklik. Nah, jika adik-adik ingin mengerjakan soal secara berurutan, saya akan mencontohkan. Misalnya untuk jawaban soal nomor 1, saya klik yang B, kemudian saya ingin melanjutkan ke soal nomor 2, tinggal klik soal berikutnya. Begitupun selanjutnya, jika saya ingin mengerjakan soal secara berurutan, saya tinggal memilih jawaban dan klik soal berikutnya. Namun, jika adik-adik ingin mengerjakan soal secara acak, bisa klik daftar soal dan pilih soal-soal yang dirasa adik-adik lebih mudah untuk mengerjakan terlebih dahulu. Begitu selanjutnya sampai soal nomor terakhir. Nah, mohon diperhatikan kembali sisa waktu yang ada di timer. Karena jika soal belum selesai dan waktunya sudah habis, maka jawaban adik-adik akan otomatis terkirim. Jadi selesai tidak selesai nanti jawabannya terkirim dan adik-adik tidak bisa lagi mengerjakan soal yang ada di mata pelajaran yang sudah dipilih tadi.
Nah, kemudian bagaimana cara mengirim jawaban atau submit? Silakan adik-adik menuju soal paling terakhir. Di sini ada tombol selesai. Boleh diklik selesai jika semua jawaban sudah diselesaikan. Nah, kemudian kalau ada keterangan tanda silang dengan keterangan belum selesai, berarti ada soal yang belum terjawab atau belum dikerjakan. Silakan kembali ke daftar soal. Nah, di sini terlihat ada soal nomor 5, 8, dan 10 yang belum selesai dikerjakan. Boleh diklik soal yang dimaksud, kemudian dijawab. Begitupun untuk menyelesaikan soal nomor 8. Dan soal terakhir di soal nomor 10. Jika sudah, klik submit atau selesai. Nah, pastikan sebelum adik-adik menyelesaikan ujian, tidak ada lagi jawaban soal yang ragu-ragu. Karena jika ujian di satu mata pelajaran diselesaikan, maka adik-adik tidak bisa lagi kembali untuk menjawab soal tersebut atau tidak bisa lagi mengerjakan soal pada mata pelajaran tersebut. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah mengerjakan satu mata pelajaran yang tadinya berwarna merah akan berubah menjadi warna hijau dan ada keterangan sudah selesai. Jadi, jika sudah menyelesaikan satu mata pelajaran, adik-adik bisa memilih untuk mengerjakan mata pelajaran yang lain. Jadi, jika sudah mengerjakan semua mata pelajaran dan di setiap kolom sudah berubah warna menjadi hijau dan ada keterangan sudah selesai, adik-adik boleh mengangkat tangan dan melaporkan kepada pengawas. Jika pengawas ruangan sudah memberi izin, silakan adik-adik klik tombol logout yang ada di atas. Kemudian tampilan akan kembali ke awal. Sebelum adik-adik meninggalkan ruangan, silakan dicek kembali alat tulis atau mungkin tempat minum, jangan sampai tertinggal di dalam ruangan. Kemudian, pastikan kembali bahwa kartu tes atau kartu ujian adik-adik sudah ditandatangani oleh pengawas. Nah, khusus jalur boarding berarti tanda tangan pengawasnya ada 3. Selain itu, peserta yang khusus jalur boarding setelah melaksanakan ujian jangan pulang terlebih dahulu karena nanti akan ada pengarahan dari pengawas untuk melakukan wawancara di boarding atau maha. Cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya mendoakan semoga adik-adik diberikan kemudahan dalam melaksanakan tes nantinya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan agar saat pelaksanaan tes nanti adik-adik dalam kondisi yang fit atau bugar. Langkah terakhir setelah melaksanakan serangkaian tes, adik-adik boleh langsung pulang ke rumah dan tinggal menunggu pengumuman sambil berdoa semoga adik-adik bisa lolos seleksi tes akademik TPDBM 2025 MTSN 1 Kota Tangerang Selatan. Akhirul kalam, saya mohon pamit dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.